Nama saya Lydia Desrita dengan NPM 1941144. Kenalkan, nama saya Stanley Frenovski Lewardi dengan nomor NPM 1941234. Nama saya Ricky Henderson, NPM 1941230. Nama saya Henry Gunawan, NPM 1941175. Gebri Luvia 1941100. Pertama-tama saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang. Dalam mendirikan suatu bisnis, banyak di antara pebisnis ingin untuk memperluas usahanya, apalagi bisa diperluaskan di negara asing. Sebelum melakukan ekspansi usaha, harus melihat berbagai pertimbangan yang harus dilakukan. Pertimbangan ini tidak jauh dari faktor teknis dan juga orang yang terlibat. Hal ini dikarenakan ekspansi sebuah usaha memiliki tingkat risiko kegagalan yang cukup tinggi. Terdapat juga pertimbangan lain yang harus diperhatikan, yaitu seperti dana investasi. Dana investasi ini dapat bersumber dari bank maupun lembaga keuangan lainnya, sesuai dengan fungsi bank, yaitu sebagai perantara keuangan dan juga sebagai inovasi keuangan. Orientasi manajemen ini juga merupakan salah satu hal yang penting ketika ingin melakukan ekspansi usaha. Pendekatan budaya juga menjadi salah satu faktor pertimbangan yang harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan budaya di setiap negara itu berbeda-beda. Kemudian ketika ingin melakukan ekspansi usaha, kita juga harus menyesuaikan sistem legal dan politik di negara tersebut. Karena politik di suatu negara itu mempengaruhi usaha yang akan dijalankan. Hal ini juga akan memicu penyebab dari country risk. Kemudian akan kita lanjutkan pada rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja faktor-faktor dalam kesuksesan ekspansi negara. Yang kedua, bagaimana pendanaan bank yang dapat dilakukan. Kemudian yang ketiga, mengapa perlu dilakukan cara untuk meminimalkan risiko budaya. Kemudian yang keempat, bagaimana orientasi manajemen dan cultural approach dalam keberhasilan sebuah ekspansi. Dan yang kelima ini yaitu mengenai apa itu tipologi Hofstede. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, mengapa country risk mempengaruhi suatu bisnis di negara. Bab 2. Tinjauan pustaka. Deskripsi umum perusahaan. Batam Roda Jaya adalah sebuah perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas atau yang dikenal dengan PT. Perusahaan ini bergerak di bidang distributor yang beralamat di Komplek Batamas Trikarsa Equalita, Ruko Pasir Putih Blok N nomor 8 sampai nomor 9, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dengan nomor kantor 0778 748 3556. PT Batam Roda Jaya ini menjual berbagai jenis roda untuk light duty maupun heavy duty, dengan spek dan kebutuhan khusus yang diperlukan suatu perusahaan maupun perorangan. Tinjauan pustaka. Yang pertama, ekspansi bisnis. Secara umum dapat disimpulkan bahwa ekspansi bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperbesar bisnis suatu perusahaan. Perusahaan yang melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri akan mendapatkan peluang bisnis dan pelanggan yang lebih luas lagi. Namun resiko yang diterima juga akan semakin besar. Yang kedua, dana investasi. Dana investasi yang dimaksud adalah modal kerja yang dijadikan sebagai sumber pendanaan untuk suatu usaha dengan fungsi bank perantara keuangan atau yang disebut financial intermediaries, di mana terdapat pihak kelebihan dana dan kekurangan dana antara dua pihak. Inovasi keuangan atau financial innovation merupakan fungsi baik untuk membantu mengurangi perubahan perekonomian. Risiko budaya merupakan situasi di mana orang dapat mempertaruhkan nilai manusia apabila terjadi kesalahpahaman dalam budayanya. Berikut merupakan 4 faktor risiko budaya menurut Chavusgill, Knight, dan Reisenberger pada tahun 2012. Yang pertama, perbedaan budaya atau cultural difference. Yang kedua, pola negosiasi atau negotiation pattern. Yang ketiga, gaya pengambilan keputusan atau decision making style. Yang keempat, praktik etis atau ethical practice. Orientasi manajemen dan cultural approach. Orientasi manajemen yang dimaksud adalah orientasi manajemen pada suatu budaya. Cultural approach adalah sebuah pendekatan budaya yang digunakan dalam berorganisasi. Analisa tipologi Hofstede. Secara ringkas, tipologi Hofstede adalah suatu teori mengenai suatu budaya dalam bentuk sebuah organisasi model Hofstede. Yang pertama, orientasi
orientasi sosial atau individualism versus collectivism. Individualism adalah suatu budaya yang harus didahulukan oleh seorang secara individu, sedangkan collectivism adalah suatu pandangan bahwa budaya kelompok yang harus didahulukan. Yang kedua, orientasi kekuasaan atau power distance. Orientasi kekuasaan merupakan sebuah pandangan budaya mengenai kewajaran kekuasaan dan perbedaan wewenang yang ada. Yang ketiga, organisasi ketidakpastian atau uncertainty avoidance. Orientasi ketidakpastian merupakan perasaan tentang situasi yang tidak pasti dan ambigu. Biasa orientasi ini mengacu pada sejauh mana orang dapat mentoleransi dan ketidakpastian itu. Yang keempat itu ada orientasi sasaran. Orientasi sasaran merupakan suatu perilaku agresif di mana orang termotivasi untuk bekerja dikarenakan jenis sasarannya. Orientasi ini pada umumnya perbedaan budaya antar gender perempuan dan laki-laki. Dan yang kelima itu ada orientasi waktu. Orientasi waktu merupakan sebuah pandangan mengenai sejauh mana suatu organisasi atau orang mencapai kesuksesan dalam jangka pendek atau jangka panjang terhadap kehidupan, pekerjaan, dan aspek lainnya. Yang berikutnya itu ada sistem legal, politik, dan resiko negara. Sistem politik adalah sekumpulan lembaga formal, suatu pemerintahan, badan legislatif, partai politik, dan lain-lain. Sedangkan sistem legal itu adalah sebuah sistem untuk menafsirkan dan menegakkan hukum sesuai dengan hukum, regulasi, aturan, dan norma perilaku seseorang. Dan berikutnya itu bab 3 yaitu analisis dan pembahasan. Yang pertama itu ada foreign market entry. Dari hasil diskusi penulis, negara yang sesuai dengan perusahaan PT Batam Roda Jaya dalam melakukan ekspansi yaitu negara Vietnam. Alasan kami memilih negara Vietnam adalah yang pertama, kemudahan regulasi dalam berinvestasi. Hal tersebut mempengaruhi kami sebagai investor dalam berinvestasi. Dan berikutnya itu upah minimum di Vietnam paling tinggi hanya 173 US dollar atau setara dengan 2,42 juta per bulan, dan di Vietnam memiliki jumlah hari libur yang sedikit dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Yang ketiga itu negara Vietnam memiliki 15 perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement. Hal tersebut membuat biaya ekspor menjadi lebih efisien dari penetrasi pasar, lebih gampang dibandingin negara lainnya. Yang keempat itu dukungan infrastruktur yang memadai yang memiliki penyediaan listrik. Dan Vietnam memiliki kestabilan makroekonomi pada setiap tahunnya yang membuat para investor merasa aman berinvestasi di Vietnam karena memiliki resiko yang kecil. Berikut merupakan strategi bisnis PT Batam Roda Jaya. Yang pertama itu memperkenalkan produk kepada masyarakat dengan membagikan brosur. Dan kedua itu membuat website atau Instagram mengenai profil Batam Roda Jaya. Dan yang ketiga itu penjualan pada 1-2 bulan pertama dapat diberikan diskon atau potongan untuk menarik pelanggan. Dan keempat itu memberikan pelayanan yang ramah dengan menggunakan budaya yang ada di Vietnam. Yang kelima itu ada bisnis yang dibuka, desain ditata dengan serapi mungkin agar orang tertarik. Dan di sini tuh ada tabel untuk desain saat ini itu harga produk desain perusahaan. Struktur yang dilakukan masih sederhana dengan melakukan pemasaran secara manual terlebih dahulu, yaitu menggunakan brosur agar masyarakat mengetahui keberadaan perusahaan. Jadi lalu ke masa transisi, yaitu yang kami lakukan mengenai aspek desain adalah harga dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi setelah pandemi, dengan perubahan pemasaran yang dulunya manual menjadi online, yaitu dengan menggunakan iklan. Dan kedepannya itu harga produk dapat disesuaikan apabila perusahaan sudah berkembang dan dikenal masyarakat, dengan perubahan pemasaran menjadi lebih canggih dan luas lagi mencakup pemasaran ke berbagai negara. Dan saat yang berikutnya develop. Jadi saat ini proses yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan pengembangan dilakukan masih
dalam tahap perencanaan perubahan yang lebih baik. Kemudian juga mengembangkan penjualan hanya melalui pesanan via telepon atau orang yang mengunjungi. Dan yang berikutnya itu di masa transisi, proses yang dilakukan sudah memasuki ke pengembangan perubahan yang baik. Kemudian penjualan juga berkembang menjadi online shop, Instagram, Shopee, dan lain-lain. Dan kedepannya di bagian develop yang kami akan lakukan adalah proses yang dilakukan mengikuti zaman yang ada dan berkembang menjadi yang lebih bagus lagi. Kemudian penjualan masa depan kemungkinan menggunakan layanan secara online dan aplikasi khusus. Dan kita akan membahas juga deliver. Jadi pada saat ini alat yang digunakan masih disesuaikan dengan kondisi ekonomi perusahaan yang saat ini, dengan menggunakan sistem pengantaran sendiri untuk meminimalkan biaya usaha karena masih tergolong baru. Dan masa di transisinya itu ada alat dan sistem pengantaran dapat dikembangkan dengan menggunakan aplikasi online melalui ekspedisi maupun Gojek. Dan kedepannya itu alat dan sistem pengantaran berkembang di masa depan. Kemungkinan di masa yang akan datang robotlah mengirimkan produk-produk tidak hanya di PT Batam Roda Jaya namun di semua perusahaan. Dan berikutnya yaitu Embrace, yaitu tuh yang saat ini tuh merangkul karyawan dan masyarakat untuk mengenali dan memasarkan produk. Di masa transisi, setelah produk mulai dikenal, kita dapat mencari orang untuk membantu dalam menjual produk lebih banyak di berbagai daerah di Vietnam. Dan kedepannya itu kita dapat merangkul lebih banyak karyawan untuk melakukan pemasaran yang dilakukan ke seluruh dunia. Dan berikut itu ada adapt. Saat ini itu beradaptasi pada sifat dan budaya negara Vietnam yang ada. Di masa transisinya itu setelah beradaptasi dengan budaya, kita dapat bekerja sama dengan karyawan untuk sama-sama beradaptasi dengan budaya Vietnam dalam mengembangkan usaha yang ada. Yang kedepannya kita dapat merangkul karyawan untuk bersama beradaptasi kembali dengan proses pemasaran yang ada di negara lain kembali. Dan yang terakhir itu ada use, yang saat ini itu mempekerjakan karyawan dengan sebaik mungkin dengan memberikan upah yang setimpal dengan pekerjaan yang dikerjakan. Di masa transisi itu ada seiring bertambahnya karyawan untuk memperluas pemasaran, kita tidak boleh pilih kasih dengan karyawan yang ada. Dan berikutnya di masa kedepannya itu, untuk kedepannya kita dapat mempekerjakan robot jika ada untuk membantu karyawan dalam bekerja. Selanjutnya ada pendanaan. Sumber pendanaan yang dipilih adalah Bank BCA. Hal ini dikarenakan yang pertama, Bank BCA merupakan salah satu lembaga keuangan yang terkuat di ASEAN. Yang kedua, Bank BCA merupakan bank yang resmi didirikan langsung oleh pemerintahan Indonesia. Yang ketiga, limit pinjaman Bank BCA hingga 15 miliar. Yang keempat, syarat dan berkas untuk peminjaman sangat mudah untuk dilakukan. Kemudian akan saya lanjutkan mengenai resiko budaya. Terdapat 4 resiko budaya yang harus diperhatikan ketika ingin mengekspansikan suatu bisnis ke negara asing. Resiko budaya pertama yaitu mengenai cultural difference. Perbedaan budaya merupakan pengaruh utama PT Batam Roda Jaya dalam melakukan ekspansi bisnisnya ke negara Vietnam. Budaya yang dimaksud ini adalah keyakinan, perilaku, bahasa, praktik, dan juga ekspresi dari negara tersebut. Perbedaan budaya orang Indonesia dengan Vietnam ada sedikit perbedaan yang membuat perusahaan harus menyesuaikan dan melakukan adaptasi. Kemudian, resiko budaya kedua yaitu mengenai negotiation power. Resiko ini juga menjadi permasalahan utama PT Batam Roda Jaya dalam melakukan ekspansi ke negara Vietnam. Hal ini dikarenakan dalam berinteraksi terdapat perbedaan dan saling bertentangan. Oleh karena itu, perusahaan harus menyesuaikan cara berkomunikasi, berinteraksi, dan negosiasi orang Vietnam agar dapat dengan mudah berinteraksi dengan masyarakat di Vietnam. Kemudian, ketiga terdapat decision making style. PT Batam Roda Jaya juga memiliki kesulitan dalam menemukan solusi untuk memecahkan suatu masalah. Karena setelah penulis melakukan penelitian lebih lanjut, masyarakat Vietnam selalu mengatakan iya sebagai suatu jawaban. Hal ini dikarenakan budaya mereka yang jarang mengatakan tidak atau menolak untuk suatu hal. Sehingga menurut penulis, perusahaan akan
akan lebih sulit untuk menanyakan suatu keputusan. Kemudian resiko yang keempat yaitu mengenai ethical practice. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat masalah moral sangat erat kaitannya dengan aktivitas manusia. Dengan begitu, PT Batam Roda Jaya harus memperhatikan dan menyesuaikan diri ketika berbisnis ke negara luar atau ke negara asing. Selain itu, resiko lain yang timbul adalah etika dan aturan moral yang berlaku di negara kita. Kemudian, untuk meminimalkan risiko yang terbentuk, kami harus memberikan solusi strategik. Yaitu yang pertama, mendirikan komunikasi yang baik antar masyarakat. Kedua, saling melakukan evaluasi. Yang ketiga, mengidentifikasikan keragaman yang ada. Kemudian yang keempat, bersikap terbuka terhadap keragaman terhadap karyawan. Kemudian yang kelima yaitu memperlakukan semua secara adil. Orientasi manajemen dan cultural approach. Orientasi manajemen yang digunakan pada PT Batam Roda Jaya adalah orientasi geosentris. Orientasi geosentris merupakan orientasi yang paling cocok digunakan dalam kegiatan ekspansi PT Batam Roda Jaya ke Vietnam. Hal ini dikarenakan perusahaan harus memiliki pemikiran yang luas ke seluruh pemasaran global di dunia. Cultural approach atau pendekatan budaya terhadap Vietnam dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membangun visi dan misi bersama. Visi misi di Indonesia belum tentu sama dengan Vietnam, karena budaya kerja SDM di Indonesia belum tentu juga sama dengan di Vietnam. Maka dari itu, visi dan misi Batam Roda Jaya di Indonesia belum tentu sama persis dengan di Vietnam. Butuh penyesuaian yang tepat untuk membuat visi dan misi yang realistis dan tepat sasaran agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Yang kedua, menjaga komunikasi yang baik. Komunikasi adalah salah satu faktor keberhasilan menjalin hubungan baik antar individu. Dengan komunikasi yang sopan dan benar, maka seluruh pemangku kepentingan dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang ada. Butuh waktu untuk penyesuaian bahasa yang digunakan dalam operasional perusahaan. Para pemangku kepentingan harus bisa menggunakan bahasa agar ketika ingin menjelaskan sesuatu kepada karyawan, mereka mudah untuk mengerti. Yang ketiga, merencanakan proyek ke depan. Seiring perkembangan zaman, tentu suatu produk harus berinovasi agar tidak kalah saing dengan perusahaan kompetitor yang serupa. Dengan visi misi yang tepat disertai hubungan komunikasi yang baik, maka kedepannya PT Batam Roda Jaya harus selalu berinovasi agar selalu menciptakan produk baru yang unggul di kelasnya. Dengan selalu berinovasi, maka perusahaan tidak perlu takut kehadiran perusahaan kompetitor yang serupa. Tipologi Hosfat. Berdasarkan dengan tabel ini, individualism versus kolektivism dari Vietnam tergolong rendah, yaitu dengan poin 20. Hal ini memicu bahwa masyarakat Vietnam lebih ke kolektivism. Kemudian yang kedua, berdasarkan dengan tower distance ya. Poin ini merupakan poin yang tertinggi dari antara 5 variabel lain, yaitu 70. Kemudian yang ketiga, untuk uncertainty avoidance, masyarakat Vietnam itu memiliki tingkat kepastian yang rendah, yaitu dengan poin 30. Yang keempat itu masculinity versus femininity. Masculinity versus femininity di Vietnam itu adalah 40, yang menunjukkan Vietnam lebih ke femininity. Dan yang terakhir itu long term versus short term. Long term versus short term orientation pada Vietnam adalah 57. Dengan hasil yang dilakukan, Vietnam ini dapat dengan mudah menyesuaikan dengan kondisi jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi nextnya itu sistem legal dan politik. Vietnam atau Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara yang menganut partai tunggal. Sejak kemerdekaan Vietnam pada tanggal 30 September 1945, Vietnam membentuk sistem hukum sipil dan telah melakukan perubahan besar pada ideologi Marxisme-Leninisme. Pada tahun 2015, Majelis Nasional mengesahkan Undang-Undang Nomor 80 baru 2015 PQH 13 tentang diundangkannya dokumen hukum yang mulai berlaku pada Juli 2016 atau UU 80. Kontradiksi yang akan dialami PT Batam Roda Jaya saat melakukan ekspansi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sistem legal. Sistem legal itu yang terdiri dari itu kesulitan dalam mengurus dokumen hukum perizinan atau pembukaan usaha. Lalu ada kesulitan dalam mempersiapkan dokumen hukum untuk ekspor dan impor barang.
Lalu akan lebih sulit untuk memahami dokumen legal di Vietnam. Lalu sistem perpajakan yang dikenakan dan yang berlaku dapat mengganggu aktivitas usaha. Lalu yang kedua ada sistem politik. Yang terdiri dari itu yang pertama hukum dan peraturan yang kemungkinan tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan asing. Sistem hukum yang berbeda dapat mengganggu usaha yang sedang dijalankan. Lalu ada ketidakstabilan ekonomi pada perusahaan yang berkaitan dengan inflasi mata uang atau currency risk. Nextnya itu apabila dilihat dari perspektif cultural excellence, terdapat beberapa keunggulan yang dapat dilihat. Contoh konkretnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu masyarakat, terdiri dari memiliki rasa sopan santun yang tinggi, lalu takut menyakiti hati orang sehingga jarang mengatakan kata tidak, lalu saling menghormati. Lalu yang kedua ada politik, yang terdiri dari perkembangan politik Vietnam sangat mendalam meskipun menganut sistem komunis. Lalu Vietnam merupakan negara emerging country dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang mengalami kemajuan pesat. Lalu ketiga ada budaya yang terdiri dari yang pertama saling mengunjungi satu sama lain walaupun sering bertemu. Lalu kebersihan dan cara berpakaiannya yang sopan. Lalu mencari informasi seseorang untuk dinilai dan dimengerti. Lalu ada lagi budaya petani yang menyebabkan orang Vietnam dipengaruhi oleh perasaan yang lebih penting. Next yaitu bab 4, kesimpulan dasaran. Jadi PT Batam Roda Jaya ini udah memilih negara Vietnam untuk melakukan kegiatan ekspansi. Foreign market entry strategis yang bisa diambil saat melakukan ekspansi adalah membuka cabang, membuka franchise dan melakukan joint venture. Untuk membuka cabang usaha diperlukan beberapa langkah yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama itu memperhatikan pasar yang ada di Vietnam. Lalu yang kedua itu mempelajari bagaimana pendistribusian yang akan dilakukan. Lalu ketiga, mempelajari mengenai sistem hukum bisnis dan surat izin usaha di Vietnam. Lalu keempat, menyesuaikan diri dengan budaya dan sifat masyarakat Vietnam. Lalu PT Batam Roda Jaya akan memilih sumber pendanaan melalui Bank BCA sesuai dengan fungsi bank sebagai financial intermediaries dan financial innovation. Alasannya adalah dikarenakan Bank BCA merupakan salah satu lembaga keuangan yang terkuat di ASEAN. Bank yang terakreditasi baik, limit pinjaman yang tinggi, dan syarat yang mudah. Solusi yang dilakukan untuk meminimalkan risiko budaya sebagai berikut. Yang pertama itu mendirikan komunikasi yang baik antar masyarakat. Lalu yang kedua itu sering melakukan evaluasi. Yang ketiga mengidentifikasi keragaman yang ada. Lalu keempat bersikap terbuka terhadap keragaman terhadap karyawan. Lalu kelima memperlakukan semua secara adil. Next yaitu orientasi manajemen yang digunakan dalam PT Batam Roda Jaya adalah orientasi geosentris. Dengan cultural approach adalah sebagai berikut. Yang pertama itu membangun visi dan misi bersama. Lalu kedua itu menjaga komunikasi yang baik. Ketiga itu merencanakan proyek ke depan. Lalu next itu hasil dari tipologi Hofstede di Vietnam adalah yang pertama individualism versus collectivism dengan poin 20 untuk collectivism. Yang kedua itu power distance dengan poin 70. Yang ketiga itu horizontally avoidance dengan poin 30. Yang keempat masculinity versus femininity dengan poin 40 dan cenderung femininity. Yang kelima itu long term versus short term orientation dengan poin 57 dengan hasil penelitian yang menganggap hampir seimbang. Lalu next, Vietnam membentuk sistem hukum sipil dan telah melakukan perubahan besar pada ideologi Marxisme-Leninisme. Sistem politik di Vietnam ditentukan oleh kerangka Republik Sosialis Partai Tunggal. Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri Vietnam sebagai kepala pemerintahan. Yang menimbulkan kontribusi bagi PT Batam Roda Jaya seperti kesulitan dalam mengurus sistem legal perusahaan dan menyesuaikan dengan sistem politik Vietnam.